ketika kita mengaji Al-Quran dan mengkajinya, itu takdim dan takhir itu memberi makna. Bamang kok didahulukan, kubanan kok dikudiankan. Dengan Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau standar susunan redaksi bahasa, objek itu berada di belakang. Nah, contoh, saya melempar mobil. Mobilnya jadi objek kan? Saya jadi subjek. Lempar predikat kan begitu? Nah, kalau dalam bahasa Arab, saya sebagai fa'il yang berbuat. Kemudian perbuatan melempar. Yang terkena oleh perbuatan objeknya adalah mobil, begitu. Susunannya begitu. Cuma beda sedikit. Yang kalau di bahasa Indonesia diterangkan, menerangkan, begitu. Ya. Saya melempar. Kalau bahasa Arab bisa dua bentuk. Ana armi atau ramaitu. Bisa dua, bisa di depan, bisa di tengah, bisa yang berikutnya. Tetapi kalau standar, objek biasanya yang uslub biasa, redaksi biasa, objek tetap di belakang. Saya melempar mobil. Nah, ketika mobil dikedepankan, mobil yang saya lempar, pasti ada makna yang dibawa. Sama dengan bahasa kita, mobil yang saya lempar, artinya ndak orangnya doh. Ndak orang namboto, bisa jadi begitu makna. Jadi mendahulukan objek itu membuat makna. Di dalam Al-Quran juga begitu, karena dia diturunkan Arabian, redaksi itu menjadi penelaahan oleh para ahli tafsir. Telaah. Kenapa ini didahulukan? Kenapa ini dikemudiankan? Nah, seperti Iyyaka na'budu. Nah, kalau kita buat redaksi biasa, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah pada engkau, kami meminta tolong kepada engkau, begitu. Tetapi ketika iyyaka dikedepankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, orang Arab mempergunakan redaksi seperti itu menunjukkan makna lebih. Apa maknanya? Lil hasar. Untuk membatasi agar yang lain tidak ikut sebagai yang disembah, yang lain tidak masuk sebagai tempat meminta pertolongan. Itu makanya diterjemahkan pakai hanya. Dikata hanya itu muncul karena apa? Karena mendahulukan iyyaka. Jadi kalau dicari betul kata hanya itu mujarrad, tidak ada. Tidak ada. Tapi dari mana? Kenapa orang menerjemahkan hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta tolong? Hanya ini dari mana ini munculnya terjemahan itu? Dari takdim, dari mendahulukan iya. Bapak-bapak dan ibu kan, itu biasanya orang-orang ahli tafsir mengkajinya begitu. Nah, begitu juga di sini. Ketika Allah dahulukan wa balawnahum bil hasanati, ketika kami menguji dan kami menguji mereka dengan kebaikan, kemudian baru wasayyiat dan keburukan. Nah, jadi Al-Quran ingin membalikkan sebenarnya logika yang sering dipakai oleh manusia, yang muncul dari apa? Dari syahwat dan kelalaiannya. Di logika syahwat dan logika lalai kita hanya melihat sayyiat sebagai bala. Itu logika syahwat itu. Kalau ditanya ke syahwat awak, lima lo ada dapat pitih jadi bala. Saya senang sudah itu, nak ke Malala, nak ke berjalan, kemana saja bisa. Mau beli apa saja bisa. Masa ini dikatakan bala? Di logika kita yang didorong oleh syahwat kita itu tidak memandang hasanat sebagai bala, kebaikan sebagai bala. Ini sebagai apa? Anugerah. Ini nikmat ini
Kalau orang tak membaca ayat itu, mungkin kaji awak kalau nyodangannya saja, tak diikutinya ayat itu. Yang kau lah tak balik kaji lo buya kau ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kita. Berarti yang pertama ada aspek kelalaian selama ini kita berfikir. Dan Allah tentu maha tahu dengan cara berfikir hambanya. Dialah Khalik, dia pencipta. Dia maha tahu dengan apa yang akan dialami oleh hambanya, yang membuat mereka lalai dalam melihat anugerahnya, pemberiannya. Nah, karena itu didahulukan oleh Allah al-hasanat. Nah, ketika Allah mendahulukan al-hasanat, maka kita memahami bahwa apa? Bahwa ada aspek yang ingin ditekankan oleh Allah dalam kita memandang kebaikan itu. Aspek apa? Aspek balanya. Itu nikmatnya ada disabut, itulah tiba sesurang. Di aspek lalai kita itu yang ingin dibangunkan oleh Allah. Jangan kamu lalai juga memandang kebaikan. Kamu hanya memandang itu anugerah, nikmat, pemberian. Padahal di balik itu ada bala. Itu pertama penekanan. Yang kedua, bisa maknanya mendahulukan hasanat karena bala dalam bentuk hasanat ini lebih berat dibandingkan dengan sayyiat. Kenapa lebih berat? Kalau ditimpa oleh keburukan, ya mau tak mau terpaksa sabar pada ketidak. Keburukan itu kan sabarnya ittirar, darurat sabar. Itu tak kesabar ke mengalai. Makanya orang awak ngeceng kalau bencana lah menimpa, keburukan lah datang, itu sabar terpaksa ke mengawak. Yang bisa kita ambil di balik itu hikmah. Itu pun banyak yang tidak belajar. Tidak banyak yang belajar dari bencana. Kalau seandainya belajarlah manusia dari bencana, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam semesta ini berada di dalam ikatan yang dia sebut dengan apa? Dengan takdir. Alam ini diciptakan dengan qadar. Di antara qadar Allah itu adalah sunnahnya. Di sunnah Allah itu takdir. Allah akan menciptakan sesuatu dengan qadarin, dengan qadar. Nah, salah satu qadar Allah itu adalah sunnahnya, yang disebut oleh manusia, oleh kita yang beriman, sunnatullah fil qaum. Itu sunnah Allah di muka bumi ini. Itu sunnatullah namanya. Segala sesuatu diikat oleh Allah satu sama lain. Ada keterkaitan antara satu makhluk dengan lain. Itu ketentuan Allah. Planet-planet ini saling tarik menarik, tolak menolak, dia berada pada garis edar. Itu juga di muka bumi ini. Ditata oleh Allah ketika ia ciptakan dengan qadarnya, sehingga dia menjadi harmonis dan memberikan kemaslahatan kepada hamba, kepada manusia, makhluk yang hidup di atasnya. Nah, kalau ada orang yang mau belajar, betulkah seluruh yang terjadi di muka bumi ini dengan qadarnya? Ya. Apakah terjadi sesuai dengan qadanya? Ya. Itu iman kita, tidak bisa digoyah itu. Tapi di dalam qadar itu Allah Subhanahu Wa Taala mengikat segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini dengan apa? Dengan sunnahnya. Ada sebab akibat yang dia jadikan itu. Makanya kalau ada orang, ambo pengen punya anak lah, menikah lalu, tak bisa beranak dengan mengecek saja. Itu sunnatullahnya itu. Nah, tidak sedikit pula dari segala bencana ini karena apa? Karena kita mengganggu sunnatullah tadi yang disuruh oleh Allah kepada kita semua untuk menjaganya. Pepohonan, perbukitan. Orang awak dahulu santiang bukan membanggakan nenek moyang ya. Tapi tak ada orang buat sawah terbuki dulu dong. Sawah berbidang di Nandata. Kadang bermintalak di Lereng. Begitu orang dahulu.
Jadi perladangan yang di situ adalah pohon-pohon kayu tua. Itu di mana ditempatkan orang? Di lereng-lereng. Sawah di mana? Di Nandata. Jadi ada sebenarnya tumbuhan-tumbuhan yang itu tepatnya berada di daerah-daerah perbukitan, karena dia tidak hanya sekedar mendatangkan hasil buah-buahan berbagai macam, tapi juga berfungsi untuk apa? Untuk menahan resapan air dan berbagai. Nah, arif dahulu orang-orang kita, sekarang kearifan itu hilang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak petunjuk agar kita senantiasa melakukan islah terhadap tempat tinggal yang kita huni. Coba renungkan satu peristiwa. Ini hadis sahih. Ketika musim panas berkepanjangan di kota Madinah, datang sahabat. Mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mawashi, ya, binatang ternak telah binasa, halakatil mawashi. Hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, juga dalam riwayat Imam Muslim. Ada seseorang datang, kata Anas ibn Malik, kepada Nabi SAW. Faqal, apa kata orang itu? Ya Rasulullah, halakatil mawashi. Ya Rasulullah, telah binasa binatang ternak. Wa taqatta'atis subul, dan telah putus jalan-jalan. Fad'ullah, maka berdoalah engkau kepada Allah. Jadi dia minta kepada Rasul berdoa agar diturunkan hujan. Jadi hujan itu kalau tidak turun sudah begitu lama dan berdampak seperti itu, baru solat minta hujan. Hendak di awak sebentar tidak turun, solat minta hujan. Air masih ada. Jadi kita melakukan ibadah itu ada sebab, itu yang ditimbang, ditanya dulu kepada ulama. Hendak kita ini semuanya seremonial politik, dan minta hujan pakai politik juga. Nah, kemudian hujanlah turun, salat minta hujannya taruh juga, alasannya undangan lah terseraan. Ini bagaimana? Ya, kalau awak berencana salat minta hujan, hujan turun, tak perlu salat dah. Alhamdulillah saja lah lain. Penyebabnya lah hilang. Tapi ada alasannya, khatib lah tak undang. Bapak-bapak yang terhormat lah dia tahu. Setelah itu sambil ngumpul infak lo guys. Nah, masa begitu alasannya? Sering dengar itu di berbagai tempat. Kemudian ditimbang dahulu, ini sudah atau belum. Kenapa? Karena ketika kita diberikan ujian oleh Allah, yang pertama dahulu adalah sikap kita adalah menerima dengan sabar, itu dahulu. Tapi kalau kondisinya ujian itu betul-betul telah menimbulkan dampak, seperti kasus ini, halakatil mawashi, binasa sudah binatang ternak, tidak ada yang akan diminumnya lagi. Hendak air mesti mengalir juga, ngarai mesti berair juga, air sungai tanang mesti dipakai juga, kan? Walaupun hujan alun turun sekian minggu berbagai macam, sabar dahulu. Nah, kalau berdoa saja di khutbah berbagai macam. Jadi kita itu harus tetap menjaga husnuzan kita dengan Allah.
Nah, ini kondisi di masa itu. Akhirnya ada yang datang kepada Nabi, fad'ullah, doalah kepada Allah ya Rasulullah. Maka Rasul pun berdoa, fad'ullah, dikabulkan oleh Nabi permohonan atau permintaan orang itu. Kata Anas ibn Malik, famutirna, dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan 1 pekan dari Jumat ke Jumat. Coba bayangkan. Tak berhenti-berhenti hujan. Akibat dari hujan yang tidak berhenti-berhenti itu, yang terus-menerus turun, akibatnya taqatta'an subul. Kalau tadi kekeringan yang membuat rengkah tanah, jalan terputus, ini malah juga hujan membuat seperti itu pula. Taqatta'atis subul wa halakatil mawashi. Jalan juga runtuh dibuatnya, longsor, banjir bandang. Wa halakatil mawashi, binatang ternak binasa pula setelah didoakan oleh Rasul. Nah, karena itu datang lagi nih orang, pada Allah ayyumsikaha, berdoalah ya Rasulullah kepada Allah lagi, ditahanlah hujan itu hendaknya, jangan terus juga. Ini sudah 1 pekan hujan terus dari Jumat ke Jumat. Coba bayangkan. Nah, itu peristiwa terjadi di zaman Nabi. Nah, mendengarkan permintaan ya Rasulullah, berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan ini, Nabi pun berdoa, faqama. Ada riwayat mengatakan yang pertama beliau salat gitu, hujan turun. Yang kedua beliau tidak melakukan apa-apa selainnya berdoa saja di masjid beliau. Nah, apa doa Nabi? Allahumma 'alal akami waz-zirab. 'Alal akam waz-zirab wal awdiyah wa manabitil asy-syajar wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan ini alal akam, di puncak-puncak gunung, waz-zirab, dan di perbukitan-perbukitan, wal awdiyah, dan di lembah-lembah, wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, tahu enggak? Coba renungkan doa Nabi ini. Jadi bukan ilmu sekarang orang menemukan ini gunung, bukit sebagai tempat resapan air, lembah. Harus jauh sebelum itu doa Nabi telah memberikan petunjuk. Ya Allah, turunkanlah hujan ini, jangan tepat di atas kami. Di mana? Alal akam, di atas puncak-puncak bukit sana, ru'usul al-jibal, di puncak bukit, waz-zirab, dan di perbukitan, di puncak-puncak gunung, di perbukitan, di sanalah hendaknya turun. Itu yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kalau kita renungkan, seandainya kita doakan seperti itu sekarang, dikabulkan oleh Allah. Coba bayang, gunung sudah botak, bukit sudah gundul, pokok pohon kayu sudah tidak ada lagi, yang besar-besar sudah ditebang. Nah, jadi kau turun hujan kama kau minta ke Allah turunkan. Dia teh awak merasai, kata buki awak ditundonya. Semestinya kalau kita belajar ya di dalam beragama, bukan hanya mengatakan kita Muslim beragama Islam saja. Betapa lalainya kita memahami petunjuk agama kita untuk kemaslahatan kita semua. Betapa lalainya.